Marilah kita berdoa bersama. Allah Bapa, Kristus Putramu telah menjalani hukuman mati dengan rela demi cintanya kepada manusia dan seluruh alam ciptaan. Bantulah kami agar mampu melihat kasih dan kelembutan hati Bapa di dalam alam ciptaan yang terluka dan terhina oleh keserakahan kami. Ampunilah kami yang terkadang serakah dan tidak bertanggung jawab memelihara ciptaan-Mu demi Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Allah kasihanilah kami orang berdosa. Perhentian kedua, Yesus memanggul salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Sambil memikul salibnya, Yesus menuju ke tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Dengan memanggul salibnya, Yesus menunjukkan komitmen pada panggilan dan perutusannya. Kesetiaan Yesus di jalan salibnya mengundang kita untuk merenungkan panggilan kita sebagai citra Allah, sebagai wakil Allah di dunia ini, untuk menjaga dan membela alam ciptaan. Marilah kita berdoa sama-sama. Allah Bapa di surga, Engkau telah menciptakan alam semesta dengan cinta dan kebijaksanaan. Taburkanlah anugerah cinta dan kebijaksanaan di dalam hati kami, agar kami sungguh menjadi wakil-Mu dan bertanggung jawab di dunia ini. Ubahlah hati kami agar mengganti konsumsi dengan pemakanan, keserakahan dengan kemurahan hati, pemborosan dengan semangat berbagi. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Allah kasihanilah kami orang berdosa. Perhentian ketiga, Yesus jatuh untuk pertama kali. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Dalam perjalanan salibnya menuju Golgota, Yesus jatuh untuk pertama kali tersungkur di tanah. Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas
dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke tempat pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Dengan jatuh di bawah salib, Yesus solider dan turut merasakan keterbatasan dan kelemahan manusia. Ia juga solider dengan keterbatasan dan kerapuhan alam ciptaan. Marilah kita berdoa bersama. Ya Tuhan, berilah kami kebijaksanaan untuk menyadari keterbatasan manusiawi kami, agar di dalam keterbatasan itu kami boleh menimba kekuatan dari-Mu. Bantulah kami untuk menemukan kekuatan ilahi-Mu melalui sumber daya alam sebagai penopang hidup. Semoga kami semakin menghargai dan melindungi sumber daya alam dan mau berbagi demi kehidupan orang-orang lain, terutama mereka yang miskin. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Perhentian keempat, Yesus berjumpa dengan ibunya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Ketika beban deritanya mulai terasa berat, Maria ibunya menghampirinya dan bahkan berjalan bersamanya. Yesus sendiri mengatakan, siapapun melakukan kehendak Bapa-Ku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Maria melakukan apa yang pernah dikatakannya. Sesungguhnya, aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Perjumpaan Yesus dengan ibunya mengingatkan kita akan perjumpaan dengan bumi ini sebagai ibu kita. Bumi adalah ibu pertiwi yang berbagi hidup bagi kita, yang menyambut kita dengan tangan terbuka, yang memelihara dan mengasuh kita, yang menumbuhkan aneka ragam buah-buahan, tumbuhan, bunga warna-warni, dan rerumputan hijau. Marilah kita berdoa bersama. Allah Bapa kami bersyukur atas Maria, Ibu Gereja, yang memberikan teladan bagi kami untuk setia mengikuti Yesus dalam situasi sulit. Semoga teladan keibuan Maria mendorong kami untuk merawat dan menjaga alam ciptaan sebagai ibu pertiwi yang baik. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Allah kasihanilah kami orang berdosa. Perhentian kelima, Yesus ditolong Simon dari Kirene. Kami menyembah Dikau ya Tuhan
dan bersyukur kepadamu. Dalam perjalanan salibnya, Yesus berjumpa dengan Simon dari Kirene yang meringankan beban salibnya. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota. Lalu diletakkan salib itu di atas bahunya, supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Walaupun sederhana, bantuan Simon dari Kirene telah meringankan beban Yesus. Yesus pun menghargai karya kecil Simon dari Kirene. Kita pun bisa meringankan beban alam lingkungan kita dengan hal-hal yang sederhana dan kecil, dengan membuang sampah pada tempatnya, menghemat energi listrik, mengurangi penggunaan kantong plastik saat berbelanja, menanami pekarangan dengan tumbuhan hijau, mendaur ulang sampah. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, ubahlah hati kami supaya memiliki hati seperti Simon dari Kirene yang tergerak hati dan tindakan untuk meringankan derita Yesus. Semoga hati kami pun menjadi tenang ketika kami mampu meringankan beban sesama dan derita alam semesta. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Perhentian ke-6. Wajah Yesus diusap oleh Veronika. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Banyak orang akan tertegun memandang dia. Begitu buruk rupanya, tidak seperti anak manusia lagi, dan tampaknya tidak seperti anak manusia lagi. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita tidak tertarik untuk memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita tidak menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan dilukai. Yesus pun tidak menyembunyikan mukanya yang terluka untuk diusap oleh Veronika di jalan salib. Bagi Veronika, wajah derita Yesus adalah undangan untuk mengungkapkan kasih. Wajah Yesus yang menderita tampak juga di dalam sesama yang papa dan alam yang terancam. Wajah kosmis yang terluka menggugah hati kita untuk melihat dan menemukan keindahan kasih Allah yang terpancar dalam diri sesama dan alam. Dengan Allah, dengan sesamanya, dengan alam, dan dengan dirinya. Marilah kita berdoa bersama. Allah Bapa, tolonglah kami untuk mampu mengungkapkan cinta bagi mereka yang tersisih dan terlupakan di bumi ini, memperhatikan mereka yang begitu berharga di matamu. Ajarlah kami menemukan makna dari segala yang ada, memandangnya dengan rasa terpesona, memahami kesatuan kami
yang mendalam dengan setiap makhluk dalam persiaran harapan bersama. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Allah kasihanilah kami orang berdosa. Perhentian ketujuh, Yesus jatuh untuk kedua kalinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Kendati sudah ditolong oleh Simon dari Kirene dan wajahnya sudah diusap oleh Veronika, beban salib terasa berat. Yesus jatuh lagi untuk kedua kali. Benarlah kata pemazmur, tetapi aku ini ulat dan bukan orang, celah bagi manusia, dihina oleh orang banyak. Semua yang melihat aku mengolok-olok aku, mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Ia menyerah kepada Tuhan. Biarlah Dia yang meluputkannya. Bukankah Dia berkenan kepadanya? Derita Yesus dalam perjalanan salibnya adalah ajakan bagi kita untuk menyadari keterbatasan manusiawi, tetapi juga keterbatasan ekologis. Perilaku tidak adil tak jarang membuat alam terus-menerus jatuh terpuruk. Kita mau mengusahakan pertobatan ekologis. Alam ciptaan bukan objek keserakahan, tetapi sesama ciptaan yang menopang manusia untuk hidup yang lebih harmonis dan damai. Marilah kita berdoa. Tuhan pencipta alam semesta, kami bersyukur kepadamu karena telah memperkenankan kami hidup di bumi Indonesia yang kaya akan keanekaragaman hayati sebagai penopang hidup kami. Tumbuhkanlah dalam diri kami penghargaan dan kekaguman terhadap alam ciptaanmu, karena kami sadar sebagai makhluk hidup kami saling membutuhkan. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Perhentian ke-8, Yesus menghibur perempuan-perempuan yang menangisinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sejumlah besar orang mengikuti Dia. Di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi Dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu." Dalam deritanya, Yesus masih meneguhkan dan menghibur orang lain. Ratapan wanita-wanita itu
mengingatkan kita juga akan ratapan bumi kita. Dalam kelemahan kita diundang untuk solider dengan bumi yang meratap kesakitan. Tuhan memanggil kita menjadi kawan sekerjanya agar bumi kita diperbarui sesuai dengan kehendak Allah ketika Ia menciptakannya. Marilah kita berdoa bersama. Ya Tuhan, bantulah kami untuk meratapi kelemahan-kelemahan kami, terutama sikap kami yang terkadang kurang bersahabat dengan alam ciptaan. Semoga dengan merenungkan jalan salib Putra-Mu, kami semakin berkembang di dalam semangat kemurahan hati, solidaritas, dan kepedulian terhadap sesama dan alam lingkungan kami. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Allah kasihanilah kami orang berdosa. Perhentian ke-9, Yesus jatuh untuk ketiga kalinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Beban salibnya semakin berat, tenaganya semakin terkuras, jalan semakin menanjak. Yesus jatuh untuk ketiga kalinya. Deritanya mengingatkan kita akan kata-kata pemazmur. Seperti air aku tercurah, dan segala tulangku terlepas dari sendinya. Hatiku menjadi seperti lilin, hancur luluh di dalam dadaku. Kekuatanku kering seperti beling, lidahku melekat pada langit-langit mulutku, dan dalam debu maut kau letakkan aku. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku, segerombolan penjahat mengepung aku. Mereka menusuk tangan dan kakiku. 3 kali Yesus terjatuh di atas salib. Sebuah ungkapan derita yang amat mendalam. Namun dengan bangkit pada hari ketiga, Yesus menaklukkan deritanya dan menyempurnakan penyerahan dirinya yang total kepada kehendak Allah. Marilah berdoa. Allah Bapa di surga, dengan penuh kebijaksanaan dan cinta, Engkau telah menciptakan kami menurut citra-Mu dan mempercayakan kepada kami pemeliharaan alam semesta. Bantulah kami untuk hidup menurut kodrat citra Allah yang sejati dengan memelihara dan melindungi alam ciptaan secara bertanggung jawab. Dan dengan demikian kami boleh berbakti kepadamu, satu-satunya pencipta. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Perhentian ke-10, pakaian Yesus ditanggalkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu.
Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membaginya menjadi 4 bagian, untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian. Dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja. Karena itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi siapa yang mendapatkannya." Demikianlah hendaknya, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan membuang undi atas jubahku. Jubah Yesus yang ditanggalkan dan disobek mengingatkan kita akan kebiasaan kita mengambil dan menggunakan lebih dari yang kita butuhkan. Itulah pemborosan. Pemborosan energi, pemborosan makanan, pemborosan uang, pemborosan sumber daya alam. Mentalitas boros ini diperparah lagi dengan budaya membuang makanan yang tersisa, membuang pakaian bekas karena tidak lagi sesuai dengan selera dan mode. Kita dipanggil untuk merajut kembali jubah Yesus yang terkoyak melalui solidaritas, baik dengan alam maupun dengan sesama. Marilah kita berdoa bersama. Ya Tuhan, bebaskanlah kami dari keterikatan pada yang kami miliki, dan kuatkanlah kami untuk berbagi dan mempersembahkannya untuk mereka yang berkekurangan. Ajarlah kami untuk merasa puas memiliki apa yang kami butuhkan saja. Jauhkanlah kami dari keserakahan, ketamakan, dan pemborosan. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Perhentian ke-11. Yesus disalibkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan di dekat salib Yesus, berdirilah ibunya dan saudara ibunya Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihaninya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Di atas kayu salib, Yesus mengubah kebencian menjadi pengampunan, permusuhan menjadi hasrat untuk berdamai. Sabda rekonsiliasi Yesus mendorong kita pun untuk mengubah cara berpikir, cara merasa, dan bertindak kita dalam relasi kita dengan alam ciptaan.
Bumi kita pun sementara menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Hidup baru bersama bumi kita adalah kerinduan segala makhluk. Marilah kita berdoa. Ampunilah kami yang seringkali menebarkan kekerasan terhadap alam ciptaan-Mu. Ubahlah hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan kami, karena seringkali kami berlaku sebagai tuan dan penguasa atas alam ciptaan-Mu. Semoga dengan merenungkan salib-Mu, cara hidup kami diperbaharui dan diresapi oleh damai dan cinta kasih. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Perhentian ke-12, Yesus mati di salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Ketika itu, hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar, dan tabir bait suci terbelah 2. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, Ia menyerahkan nyawanya. Marilah kita hening sejenak untuk merenungkan kematian Yesus. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, "Sungguh, Ia ini adalah Anak Allah." Salib bukan lambang kebodohan, bukan juga skandal kejahatan. Kita berdiri di hadapan salib, ungkapan cinta bakti Allah yang sempurna. Melalui dan di dalam Kristus, Tuhan menciptakan segala sesuatu. Melalui salibnya pun, Ia menyelamatkan segenap ciptaan dan mengantarnya pada kesempurnaan seturut kehendak Pencipta. Marilah kita berdoa bersama. Ya Tuhan, Putra-Mu sendiri telah menggenapi rencana penyelamatan-Mu melalui kurban salib. Namun dengan bangkit, Ia telah menghancurkan kematian dan membangun kembali kehidupan. Bantulah kami untuk membangun kehidupan yang baru. Bersama segenap ciptaan-Mu, hancurkanlah budaya kematian yang menggerogoti hati manusia, dan bangunlah budaya kehidupan yang merajut semua makhluk ciptaan dalam persaudaraan sejati. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Allah kasihanilah kami orang berdosa.
Perhentian ke-13. Yesus diturunkan dari salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Sesudah itu, Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan jenazah Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat Yesus. Maria menerima Yesus di pangkuannya. Maria melaksanakan apa yang pernah dikatakannya, "Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu." Yesus diturunkan dari salib. Ia kembali ke pangkuan manusia, ke pangkuan pribadi-pribadi yang setia mengikuti jalan salibnya, termasuk Maria ibunya. Ia kembali ke bumi, bukan lagi ke bumi yang ribut dengan teriakan kebencian, "Salibkan dia," tetapi ke bumi yang hening dan damai, menyambut Sang Penyelamat. Saat ini pun kita merindukan bumi itu, sebuah bumi yang baru. Bumi baru terwujud ketika kita mengubah konsumsi menjadi pengorbanan, keserakahan menjadi kemurahan hati, pemborosan menjadi semangat berbagi. Inilah pertobatan ekologis. Marilah kita berdoa. Mampukanlah kami untuk menurunkan dan menyingkirkan keserakahan, pemborosan, dan kerakusan yang menguasai diri kami, dan meninggikan semangat pengorbanan, askeset, dan kerelaan demi Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Perhentian ke-14, Yesus dimakamkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sesudah Yusuf dari Arimatea menurunkan jenazah Yesus, ia bersama Nikodemus mengambil mayat Yesus, mengafaninya dengan kain lenan, dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Dekat tempat di mana Yesus disalibkan, ada suatu taman, dan di dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dikuburkan seseorang. Karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan mayat Yesus di situ. Yesus masuk ke dalam pangkuan bumi, menghancurkan kuasa kejahatan yang mendiami bumi. Dengan kematiannya, Yesus menebus seluruh alam ciptaan, membaharui alam ciptaan dengan kebangkitannya. Marilah kita berdoa bersama. Ya Tuhan, kami mengagungkan misteri penyelamatan melalui kubur dan salib. Semoga dengan merenungkan misteri salib, kami semakin mendorong untuk meneladani semangat salib Kristus
setiap hari melalui pengorbanan dan memberikan diri kami. Semoga dengan pujian yang kami mendengarkan, kami membawa suara pujian yang tak terdengar dari segala ciptaan di hadapan Allah demi Kristus Tuhan Allah. Tuhan, kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Pencipta, kami bersyukur kepadamu atas keajaiban dan keindahan alam semesta yang Kau jadikan. Engkau menciptakan kami manusia untuk menjaga dan melindungi bumi ciptaan-Mu. Namun, kamilah yang sekarang merusak karya tangan-Mu. Putra-Mu Yesus Kristus masih menderita dan mengalami sakratul maut di dalam kesengsaraan bumi dan orang-orang miskin. Ampunilah kami atas dosa-dosa kami terhadap ciptaan-Mu dan terhadap kaum papa di dunia ini. Kami bergabung dalam nyanyian syukur dan pujian seluruh ciptaan-Mu. Kami berterima kasih kepadamu, Allah Pencipta, atas segala berkat dan kebaikan yang kami nikmati. Bantulah kami agar hidup lebih sederhana. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Ya Tuhan, kepadamu aku berharap dan takkan dikecewakan. Luputkanlah aku dari jerat musuh, sebab Dikaulah pelindungku. Saudara-saudari terkasih, kita telah merenungkan sengsara dan wafat Tuhan. Dia menderita, dia dilukai, dia mati untuk keselamatan kita, tetapi juga karena diakibatkan oleh dosa-dosa manusia. Untuk itu marilah mengawali perayaan Ekaristi ini, kita mengakui dosa dan kesalahan kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau rela menderita agar manusia memperoleh penebusan. Kyrie eleison, Kyrie eleison.
Engkau rela mati disalibkan supaya manusia memperoleh hidup. Christe eleison, Christe eleison. Tuhan Yesus Kristus, semoga dengan pengorbanan-Mu kami semakin percaya kepadamu dan hidup kami berbuah dengan perbuatan yang baik dan juga kesucian hati. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, Engkau menyucikan kami dengan rahmat-Mu melalui pertobatan di masa prapaskah ini. Semoga kami Kau perbarui dengan roh-Mu untuk menyongsong pesta Paskah. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan diambil dari Kitab Kejadian. Israel lebih mengasihi Yusuf daripada semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itu anak yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayah mereka lebih mengasihi Yusuf daripada semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepada Yusuf dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu hari pergi